Shalom Bapak Ibu semua, ternyata masih ada saudara-saudara kita yang dari Islam yang memegang pendirian bahwa Muhammad disebutkan di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Perjanjian Lama atau Tanakh. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah mereka sudah menonton video yang pernah saya buat di dalam channel ini, bahwa hati-hati mengatakan Muhammad di dalam Alkitab. Kitab Kidung Agung 5 ayat 16 oleh para apologet Islam dan akademisi Islam mengatakan bahwa Muhammad disebut di sana karena dalam bahasa Ibrani-nya disebut Muhammad. Di dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16, Hiko mametakim wekulo Mahamadim zehdodi wezerei benot Yerusalem. Nah, perhatikan kata Mahmadim di sana, bentuk kata bakunya adalah Mahmad, dan oleh para apologet Islam dan akademisi Islam mengatakan bahwa Mahmad terjemahkan sebagai Muhammad. Nah, uniknya Bapak Ibu semua, sebagian saudara-saudara kita dari Islam menuduh bahwa Alkitab itu adalah kitab porno, termasuk Kidung Agung yang berisi ayat-ayat porno. Tetapi di satu sisi, mereka memakai Kidung Agung untuk membenarkan bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab. Namun tidak apa-apa Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tentang teologi maling atau teologi pemulung, mengambil apa yang berguna bagi mereka dan meninggalkan apa yang tidak berguna bagi mereka dan tidak mendukung pengajaran, pemahaman, dan dalil agamanya dibuang dari Alkitab. Nah, kalau akhirnya tetap saja bersikeras mengatakan bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab, sesuai dengan kitab Kidung Agung 5 ayat 16, karena ada kata Mahmad di sana yang diartikan sebagai Muhammad. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ayat-ayat lain yang mana kata Mahmad juga ada. Dan mari kita lihat nanti seperti apa terjemahan Mahmad pada ayat-ayat tersebut. Mari kita lihat Bapak Ibu contoh-contoh dalam Alkitab yang menggunakan kata Mahmad di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah Hosea 9 ayat 16. Wehemati Mahamade Bitnam. Mahamade, bentuk kata bakunya adalah Mahmad. Seandainya kita terjemahkan ayat tersebut Bapak Ibu, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Namun oleh saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Mahmad adalah Muhammad, maka kita ganti yang berharga tersebut dengan Muhammad. Artinya menjadi, aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad. Atau dengan kata lain, aku akan mematikan keturunannya Muhammad. Sungguh tragis bukan terjemahannya? Nah, kita lihat ayat yang lain. Di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 19, Wekol Armenoteha Sareku Baes, Wekol Kele Mahamadeha Slehashid. Perhatikan kata Mahamadeha. Bentuk kata bakunya adalah Mahmad. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kita terjemahkan Mahmad menjadi Muhammad. Terjemahan ini sebelumnya, musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Nah, yang indah-indah kita ganti menjadi Muhammad karena ada Mahmad bentuk kata bakunya di sana. Berarti terjemahannya menjadi musnahlah segala perabotannya Muhammad. Nah, kita lihat di dalam ayat lain Bapak Ibu, di dalam Yesaya 64 ayat 10 sampai 11. Nah, perhatikan, kita fokuskan pada kata Mahmad. Wekol Mahamadenu haya lehorba. Perhatikan, Mahamadenu bentuk kata bakunya adalah Mahmad. Nah, terjemahannya kita fokuskan kepada kata Mahmad. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Nah, kami yang paling indah di situ kita terjemahkan menjadi Muhammad. Berarti, maka milik Muhammad sudah menjadi reruntuhan. Nah, dengan menggunakan Mahmad yang diartikan oleh para akademisi Islam dan apologet Islam sebagai Muhammad, maka terjemahan ayat-ayat yang sudah saya tunjukkan tadi menjadi, aku akan mematikan keturunannya Muhammad sesuai dengan Hosea 9 ayat 16. Dan yang kedua, musnahlah segala perabotannya Muhammad di dalam 2 Tawarikh 36 ayat 19. Dan yang ketiga, maka milik Muhammad sudah menjadi reruntuhan sesuai dengan Yesaya 64 ayat 10 sampai 11. Nah, Bapak Ibu lihat sendiri hasil terjemahannya kalau Mahmad diterjemahkan menjadi Muhammad ke dalam Alkitab bahasa Ibrani yang kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau saudara-saudara kita yang dari Islam itu bersikeras Muhammad disebut dalam Alkitab karena ada kata Mahmad di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, apakah mereka mau menerima ayat-ayat yang saya tunjukkan tadi Bapak Ibu? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Dukung terus channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tetapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.